Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan dari pelajaran Sirah Nabawi, ya, dari pelajaran Khulasan Nurul Yakin, ringkasan Nurul Yakin yang jilid 2, ya, yang juz 2. Ini ada di halaman 35. Kemarin di saat Zoom Ustaz sudah menjelaskan tentang ayat hijab dan kewajiban haji. Cuma beberapa pertanyaan yang anak-anak masih salah, yaitu ayat hijab itu dibagi menjadi tiga, ya. Yang pertama adalah untuk istri Rasulullah, yaitu menutup seluruh wajah, menutup seluruh badan termasuk wajah dan kedua telapak tangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu untuk orang umum yang ada di dalam kitab ini, yaitu untuk orang umum kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, ya. Ini untuk umum. Kemudian yang ketiga adalah tidak diperbolehkan pergaulan antara laki dengan perempuan, kumpul-kumpul, ya, yang kemudian tidak disertai dengan mahram. Tujuannya apa? Biar tidak terjadi kayak model pacaran dan lain sebagainya, ya, bendak ruwet urip iku. Ya, kemudian ayat haji juga kemudian diwajibkan. Haji bagi yang mampu. Mampu seperti apa? Mampu secara psikologi, emosinya sudah beres, ndak ngamuan, ndak nangisan apa segala macam, ya. Emosinya sudah beres. Kemudian yang kedua, mampu secara harta, artinya uangnya sudah cukup. Kemudian yang ketiga, mampu secara fisik, ya, sehat. Nek sakit, ya apa caranya mau berangkat, ya. Seperti itu anak-anak. Kemudian selanjutnya pada tahun yang ke-6 Hijrah. Pada tahun yang ke-6 ini terjadi beberapa peperangan dan kemudian ada Islamnya Sumamah, pakai sa, ya. TS itu bacanya sa, Sumamah. Sumamah dan pengakuannya, ya. Dalam tahun ke-6 tugasnya kalian mencatat hari ini, ya. Tugasnya kalian mencatat. Pada tahun ke-6 Hijrah terjadilah perang Bani Lahyan. Bani Lahyan, ada nama kabilah namanya Bani Lahyan, ya. Karena mereka semua itu kemudian berkhianat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak sampai terjadi perang karena mereka semua lari. Adapun sebabnya itu ada di bawah, ya, catatan kaki yang nomor 2 di halaman 35. Sebabnya yaitu mereka berkhianat suatu ketika Rasulullah mengutus beberapa orang, termasuk diantaranya ada yang namanya Asim bin Thabit. Asim bin Thabit itu dikirim beberapa pasukan oleh Rasulullah, bukan untuk menyerang, untuk ngajari. Jadi yang berangkat ini adalah guru-guru, ya, orang-orang pintar. Ini berangkat ngajari, sampai di tempat Bani Lahyan ini ternyata tidak diterima dengan baik, malah dibunuh 8 orang yang ada di sana, ya. Kemudian ada 2 orang lagi, ada 8 yang dibunuh, diantaranya Asim bin Thabit itu. Kemudian 2 orang lagi, berarti 10, ya, berarti 10. 2 orang sisanya dijual sebagai budak, kurang ajar betul. Kemudian dibunuh juga. Setelah itu dibunuh 2 orang itu, jadi 10 yang dibunuh sama mereka. Ini kurang ajar luar biasa. Orang minta dikirim guru, kemudian setelah gurunya datang dibunuh gurunya. 10 orang lagi yang dibunuh, ya, tidak nanggung-nanggung. Makanya kemudian diserang sama Rasulullah karena mereka kurang ajar. Minta kemudian dikirim sama Rasulullah buat ngajari, ternyata dibantai semua yang mau ngajari. Nah, dalam tahun itu juga akhirnya kemudian diserang sama Rasulullah, mereka semua lari ketakutan. Ini biasa orang-orang kayak gitu, ya. Dalam tahun itu juga terjadilah perang Ghabah, ya, bukan Gabah, ya, Gabah, bocoy Gabah. Perang Ghabah yang kemudian Ghabah ini adalah suatu tempat di antara Mekah dan Madinah yang kemudian menimbulkan perperangan hingga menyebabkan terbunuhnya seorang Islam dan 2 orang musyrik. Yang mati tidak banyak ini, cuma 1 orang Islam dan kemudian 2 orang musyrik. Rasulullah berangkat ke tempat Ghabah itu bersama 500 orang laki-laki untuk memerangi orang-orang yang ada di sana dan merampas yang kemudian yang telah menyerbu yang telah menyerbu Rasulullah dan merampas unta-untanya Rasulullah. Diserang ini. Dan kemudian ada di sana anaknya Abu Dzar. Anaknya Abu Dzar itu juga dibunuh sama orang-orang ini tadi, ya. Sedangkan sebelum itu, padahal sebelumnya Rasulullah mengirim kepada mereka dikasih hadiah, ya,
kepada pemimpinnya yang ada di Ghabah ini, dikirim hadiah kepada siapa? Uyainah bin Hisn. Uyainah bin Hisn. Uyainah bin Hisn ini sebetulnya nantinya dia akan jadi orang yang baik, ya. Ini kemudian jadi pemimpinnya mereka, kemudian ya biasa, kemudian bukan dibalas dengan kebaikan, malah dibalas dengan keburukan, tambah dipateni sahabati Rasulullah, padahal Rasulullah sudah ngirim hadiah. Padahal sebelum itu Rasulullah memberikan kepada Uyainah bin Hisn itu sebidang tanah. Ternyata tidak dibalas budi, tidak berbalas kebaikan, malah dibantai anaknya Abu Dzar, ya. Akhirnya diserbu sama Rasulullah, yang meninggal hanya satu, dan orang musyrik yang meninggal ada dua, lari sisanya, kabur. Ya, kemudian dalam tahun itu pula ada seorang yang kemudian masuk Islam yang bernama Sumamah bin Usalah. Sumamah bin Usalah, yang kemudian sesudah diperbuat oleh Rasulullah dengan budi pekerti yang baik. Nah, ini cerita menarik ini, ya. Setelah masuk Islam, kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, demi Allah ya Muhammad, di atas bumi tidak ada orang yang paling saya benci melainkan engkau. Tapi sekarang Anda menjadi orang yang paling saya cintai. Dulu paling dimusuhi, sekarang paling dicintai. Kemudian kata dia, dan tidak ada agama di muka bumi ini yang lebih saya benci daripada Islam. Nah, sekarang saya lebih mencintai Islam daripada agama yang lain. Nah, kemudian kata dia, dan demi Allah tidak ada satu negeri pun yang paling saya benci daripada lebih dari negeri Tuhan, yaitu Makkah, Madinah, ya. Dia ini dari Yaman. Tapi sekarang kata Sumama ini, sekarang saya lebih mencintai Makkah, Madinah lebih daripada tempat saya sendiri, ya. Satu-satunya negeri yang paling saya cintai. Nah, Sumama bin Usalah ini dulunya tawanan yang ditawan oleh pasukan Rasulullah, ya. Nah, jadi ketika Rasulullah kemudian di tempat Hudaibiyah di sana. Nah, ini ya, pada catatan nomor 3 ini Ustadz lupa belum ini. Tidak apa-apa, yang bawa dulu ya. Sumamah bin Usalah ini tawanan yang telah ditawan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di jalan, kemudian dibawa oleh beliau, kemudian diajari sama Rasulullah sampai jadi baik. Begitu kemudian dia baik, dia balik ke tempatnya, ke negerinya, yaitu Yamamah, ada di Yaman, ya. Nah, setelah saat di dalam perjalanan itu melalui Mekah, kemudian dia umroh, di situ kemudian dia menampakkan Islamnya. Ketika dia balik, ya, ketika dia balik ke negerinya, yaitu di Yaman, dia menahan hasil bumi. Jadi padi dan lain sebagainya, tanaman-tanaman itu tidak boleh dikasihkan kepada orang musyrik. Akhirnya orang musyriknya yang ada di sana kelaparan dan mereka semua bersedia untuk masuk Islam, ya. Begitu kemudian ini orang-orang yang ada di sana itu beberapa tidak terima, akhirnya datang kepada Rasulullah, ya. Orang-orang lapor kepada orang-orang Quraisy, dan orang Quraisy minta bantuan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini apa? Ya, kita ini butuh sama hasil panennya kita ini, tapi ditahan sama Sumamah, tidak boleh diserahkan kepada orang-orang musyrik, sedangkan orang musyriknya kelaparan semua nanti. Akhirnya kemudian sama Rasulullah, baiknya Rasulullah, ya sudah, tidak apa-apa, dijual kepada orang musyrik, ya. Nah, sebagaimana biasanya berbuatlah, sebagaimana biasanya balik ke biasa manek lah. Ya, dijual kepada orang Islam baik, tapi ada kalanya orang musyrik juga butuh, ya. Jadi ndak wong Islam tok sing mangan. Nek dunya, kalau dunia itu orang Islam kafir dikasih sama Allah Ta'ala, ya. Baiknya Rasulullah seperti itu. Kemudian yang ketiga, dalam tahun itu juga terjadilah peperangan Hudaibiyah. Hudaibiyah itu ada sumur di antara Mekah sama Madinah, ya. Nah, tapi tidak sampai terjadi pertempuran karena untuk menjaga kehormatan Baitul Haram yang nanti akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya, perang Hudaibiyah, dan kemudian ada perjanjian perdamaian Hudaibiyah. Nah, sampai di sini anak-anak ya, ini tahun ke-6 Hijrah, terjadi beberapa peperangan, ya. Di situ ada perang Bani Lahyan, ada peperangan Ghabah, kemudian ada peperangan Hudaibiyah. Ya, itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Tugasnya kalian hari ini adalah untuk mencatat,
Ya, kenapa tidak mengerjakan soal sebentar lagi sudah UAS? Kalau kalian ngerjakan tugas nanti tidak nutut akhirnya. Ya, apa sekarang mencatat saja. Pokoknya dieling-eling pelajaran ini. Oh iya, dicatat. Lebih baik mencatat ya. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.